Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Putri Dwi Yulianti dengan NIM 205231295 kelas 4H Perbankan Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu akuntansi musyarakah. Pengertian musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan, yang secara bahasa al-syirkah artinya al-ikhtilat atau pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Pengertian musyarakah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 106. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dari musyarakah. Jenis-jenis dari musyarakah. Menurut pendapat ulama, musyarakah dibedakan menjadi 4. Pertama, syirkah al-milk, yang artinya kepemilikan bersama atau co-ownership, yang keberadaannya muncul jika dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atau suatu kekayaan aset. Kedua, syirkah al-uhud atau kontrak, artinya kemitraan yang tercapai dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Ketiga, syirkah inan atau negosiasi adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik modal ataupun pekerjaan. Keempat, syirkah mufawadah adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun resiko dari kerugian. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, musyarakah dibagi menjadi 2. Yang pertama, musyarakah permanen. Musyarakah permanen merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Kedua, musyarakah menurun atau musyarakah mutanakhisah. Musyarakah menurun merupakan musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik usaha musyarakah tersebut. Hukum dari musyarakah. Yang pertama, dari Al-Quran. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagaimana mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat Shad ayat 24. Kemudian dalam Quran Surat An-Nisa ayat 12 dijelaskan yang artinya maka mereka berserikat pada sepertiga. Sumber hukum musyarakah yang kedua adalah sunnah. Pertolongan Allah atau dua pihak yang berserikat sepanjang keduanya tidak saling berkhianat dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Hadis qudsi, aku atau Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Rukun dan ketentuan dari musyarakah dibedakan menjadi 5. Pertama pelaku, kedua objek, ketiga kerja, keempat ijab kabul, dan kelima nisbah. Penjelasan dari rukun dan ketentuan musyarakah. Pertama, pelaku. Mitra yang akan melakukan akad musyarakah harus memiliki cukup hukum dan sudah balik. Kedua, objek musyarakah. Modal harus bersifat tunai.
modal berupa uang tunai, emas, perak, aset perdagangan atau aset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. Tidak boleh adanya pemisahan modal dari masing-masing modal yang ditanamkan. Tidak boleh digunakan untuk membiayai produk. Apabila modal berbentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya dan disepakati oleh bersama. Setiap mitra memiliki hak untuk mengelola aset kemitraan masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Penjelasan ketiga yaitu kerja. Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili mitranya. Kedua, dasar pelaksanaan musyarakah adalah partisipasi para mitra dalam pekerjaan. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan. Para mitra harus menjalankan usaha sesuai syariah. Meskipun porsi kerja antara satu mitra lainnya tidak harus sama, mitra yang kerja lebih banyak boleh meminta bagian yang lebih besar. Jika seorang mitra memperkerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugasnya, biaya yang timbul ditanggung oleh mitra itu sendiri. Selanjutnya adalah ijab kabul. Ijab kabul merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Yang terakhir adalah nisbah. Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan. Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungannya. Berakhirnya musyarakah. Berakhirnya akad musyarakah disebabkan oleh: pertama, salah seorang menghentikan akad. Kedua, modal musyarakah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan, baik dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal, maka kemitraan tersebut selesai. Ketiga, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Apabila mitra meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap akan hukum atau sudah balik dan berakal apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya. Pengawasan syariah transaksi musyarakah. Untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi musyarakah yang dilakukan oleh bank, DPS melakukan pengawasan syariah secara periodik. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk: pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan musyarakah telah dilakukan. Kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah. Keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah. Yang terakhir, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada model bersama musyarakah. Contoh skema dari musyarakah, yaitu seorang pengusaha ingin membuka sebuah usaha, akan tetapi pengusaha tersebut belum memiliki modal. Kemudian pengusaha tersebut mengajukan pembiayaan pada bank. Bank menyetujui permohonan tersebut dan memberikan pembiayaan pada pengusaha atau pengelola sesuai dengan kesepakatan. Pengusaha atau pengelola dana juga didukung oleh seorang investor. Dari dana tersebut, kemudian pengusaha atau pengelola dana mengeluarkan dananya atau untuk berinvestasi. Sekian penjelasan mengenai akuntansi musyarakah. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.